lihat bahasanya mana apa begitu tidak tertutup semuanya berantakan. Saya yakin ya, ini sukses bagi dan kawan-kawan termasuk bahan-bahannya yang mau kita mengejar karena mengalami hal ini, dimana saat berceramah atau tampil di depan publik, ya, mengalami kendala menyusun kalimat-kalimat, sehingga kalimat-kalimatnya yang keluar dari ucapannya itu tidak tersusun. Ini yang akan kita pelajari, bagaimana seharusnya kita berbicara di depan umum, kita berceramah menggunakan kalimat-kalimat yang baik dan semuanya terstruktur dari awal sampai akhir. Iya, Itu Pak. pembelajaran yang akan kita lakukan. Baik, Pak. Kenapa? Iya, Pak, paham. Saja. Jadi jangan sampai seperti yang ini nanti. Ada yang kalian berbicara di depan publik, ada yang video viral kemana-mana, ya. Mas Wardi kok anteng aja ini, biasanya ribut, why? Masih sakit perut Mbak Lina itu. Oke, baik. Semua paham ya kenapa kita harus belajar teks struktur ceramah ya? Paham, Paham, Pak. Apa tadi? Biar ceramahnya berurutan, Pak. Biar ceramahnya terstruktur. Iya, Orang ngawur. biar nggak asal ngomong. Betul. Nah, kita pelajari dulu apa itu ceramah. Ya, ini seharusnya tidak muncul pengertian begini nih. Pak Wasmi harus tanyakan dulu nih, apa itu ceramah gitu ya. Nah, siapa yang bisa menjawab? Mbak Risna, Pak. Mbak Risna, Pak. Mbak Risna itu pinter tuh, sekelas pinter sendiri dia, paling pinter. Pinter tapi nggak mau ngasih contekan kalau ulangan. Ya tidak boleh. Memang nggak boleh. Rasa sosialnya masih rendah itu Mbak Lina. Ya, kita kan sesama teman harus kerja sama, kompak Ya. ya, satu kelas. Gotong royong. Oke, baik. Terus Gotong royong pada tempatnya loh. Yang pada tempatnya itu buanglah sampah, Mbak Risna, pada tempatnya. Iya, cuma pemakaian gotong royong itu harus ada tempatnya. Jangan belajar pun harus gotong royong. oke, itu dijawab dulu apa itu ceramah kira-kira. Ayo Mbak Risna, jawab Mbak Risna. Yang bisa. Kayaknya Ceramah itu Pak interaksi dua arah biasanya dilakukan oleh seorang ustadz atau kiai gitu Pak ya, menggunakan media dakwah dalam penyebaran agama, itu ceramah Pak. Lah, Wah, panjang lebar ya, pintar kali kok sebenarnya. dua arah Mbak Risna? Ada lagi yang mau? Iya, karena kan berceramah kita menyampaikan ada pendengarnya atau penontonnya. Saya, Pak. Jadi komunikasi dua arah Bu Desi. Mbak Sri, Pak, Mbak Sri. Saya, Pak. Ceramah itu penyampaian secara lisan. Penyampaiannya berupa penyampaian satu arah, Pak. Biasanya Betul. isinya tentang agama. Setuju sama Mbak Sri, Pak. Ada dua jawaban nih, ada dua jawaban. Perhatikan teman-temannya yang lain ya. Ada dua jawaban, satu bilang satu arah, satunya bilang dua arah. Nah, ini yang mana yang benar? Ayo. Saya Pak. Satu arah, Wanti, Pak. Wanti. Satu arah. Satu Kalau arah, dua Pak. arah berarti ngobrol. Iya, Oke, baik. wawancara. Oh ya, salah saya berarti Pak. Katanya Wardi dulu. pinter. Gimana Wardi? Bilang saya pinter loh teman-teman yang bilang. Saya Pak, Ya. ceramah itu proses penyampaian pesan Pak. SMS gitu Wardi. SMS, WA, chatting. Saya, Pak. Saya dari tadi dicuekin, saya tahu jawab. Ya, Lina. Aduh, ini yang cerewet sendiri ya. Oke, terus. Ya, ada apa Lina?
Oh, ada apa? Saya kan mau jawab. Iya tuh Pak, mumpung lagi tobat Pak, Mbak Linanya. Jawabannya Yang sopan sama Pak Guru. Ceramah itu penyampaian informasi secara lisan. Kalau menurut saya Pak, itu bisa dua arah. Misalnya kalau ceramah agama itu kan ada komunikasi, ayo kita berselawat ya. Nah itu kan dua arah. Kemudian kalau untuk ceramah kan nggak harus agama Pak. Kalau ngajar gitu namanya apa kalau bukan ceramah gitu loh. Itu Pak, terima kasih. Oke, benar sekali. Tepuk tangan semuanya untuk Lina. Kok yang bener Mbak Lina sih? Jadi sebenarnya ya tidak melulu satu arah. Nah, ceramah itu tidak melulu satu arah. Sekali kita boleh berinteraksi. Beda dengan khutbah ya. Ini dia. Ceramah merupakan kegiatan penyampaian informasi secara lisan yang dilakukan oleh pembicara kepada khalayak umum sebagai pendengar. Nah, sebenarnya di sini boleh ceramah itu tidak satu, tapi tidak dominan begitu. Jadi diskusi nanti ya. Kalau hanya melempar 1-2 pertanyaan saja boleh. Ya Pak. Tujuan menyampaikan informasi dan pengetahuan. Tadi ada yang mengatakan, Sri tadi mengatakan bahwa ceramah itu tidak harus ustadz, tidak harus kiai, tidak harus pastor ya. Tapi siapapun boleh melakukan ceramah dengan catatan menguasai bidang yang disampaikan. Karena ceramah tidak hanya tentang Agama. Nah ini tadi, siapa penceramahnya, siapa saja boleh. Nah ceramah juga tidak bisa dilakukan secara langsung. Bisa komunikasinya lewat televisi, radio, ataupun internet. Ya. Sejauh ini ada pertanyaan? Nana? Kalau Tidak Pak. Pak, kalau tanya Pak, Oh, ada Cinta. kalau saya terus bicara apa gitu di depan teman-teman, terus teman-teman menyimak, itu saya ceramah nggak ya? Kalau ngomongnya ngawur ya nggak ceramah ya Mbak, ngerumpi lu. Iya. Iya, beda kita ya. Kita Gibah. Gimana Lina? Iya Pak, kalau ceramah sesama teman itu namanya ngobrol bukan ceramah. Karena kalau ceramah tadi kan seperti yang disampaikan Bapak ada strukturnya. Kalau cuman menyampaikan dengan teman nanti teman nyaut ya ngobrol toh itu namanya ngerumpit toh ya kan? Bener nggak ini? Gimana Rizna? Atau Sari? Lina, Iya. pakai bahasa Indonesia Lina. Iya Pak, sepertinya kalau itu berbicara Pak, keterampilan berbicara bukan keterampilan ceramah. Waduh, berarti saya hiperaktif ya. Baik. Nah, jadi kalau misalkan isi yang dibicarakan tadi sudah sesuai dengan struktur ceramah, itu bisa dikatakan sebagai ceramah, begitu ya. Tapi kalau tidak, ya tadi ngerumpi. Nah, nggak boleh ngerumpi ya. Iya Lina. Pak. Iya Bapak. Mbak Sri suka ngerumpi. Basri. Iya Pak, juara gibah sekabupaten. Saya Pak. tergantung situasi. Nanti dimarahi Tekstual. Mas Anang. Nanti kalau kelihatan melihat Mbak Sri sedang ngerumpi ditegur ya. Iya, nanti saya tegur, Pak. Nanti saya jadikan konten aja, Pak. Saya sudah ditegur loh Pak sama Ilahi Robbi. Makin nyebar Mas Anang kalau dijadikan konten ya. Nggak boleh Jadi juga. cuan Pak, jadi cuan Pak. Jadi Mas, konten. Mas Anang pencemaran nama baik. Ya, dibikin parodi. Mbak Lina jangan rame terus. Nanti kita dihukum. Iya Dita, cerita terus. Oke Nana. Ya Pak, Nah kita kembali pada materi pelajaran ya. Ya, Pak. Pada materi pelajaran.
yang akan kita pelajari hari ini kan tadi saya sampaikan bahwa kita akan belajar tentang isi dan struktur. Nah, sekarang kita buka isi teks ceramah. Dan isi teks ceramah. Coba dibaca Doni, mana Doni? Tidur Doni ya? Tidur, Pak. Ini tidur. Izin Pak. Toilet tadi Pak. Iya, saya hadir. Dulu. Nah itu, bangun Capek kasihan bantu orang tua kemarin Pak itu. Oh, kemana Doni? Bantu apa? Pak? Berkebun. Iya kan soalnya Pak. Tadi malam masih lembur Pak ngantuk. Oh, ya dibaca lah. Nggak apa, kalau kamu baca biar ngantuk ya. Ya, Doni dibaca Iya nih. Pak. Saya baca Pak. Yang mana Pak? Itu isi teks ceramah. Isi teks ceramah. makanya Isi teks ceramah biasanya berkenaan dengan informasi tentang beragam kehidupan baik ekonomi, sosial, budaya, pendidikan maupun kesehatan. Teks ceramah biasanya memiliki pesan yang bertujuan untuk memberikan nasihat, petunjuk atau petuah secara lisan. Khalayak yang mendengarkan pun bisa siapa saja, tetapi umumnya khalayak dari teks ceramah bersifat spesifik karena diumumkan di komunitas atau kelompok masyarakat tertentu. Bisa, Pak? Oke. Baik. Mas Doni, besok Iya. kalau baca begitu ya. Gimana Pak? Gak jelas Pak, gak dengar. Nanti bacanya Mas Doni biar tidak anak-anak TK seperti anak-anak SD begitu ya. Nanti ini jam pertama sudah habis Iya ya. Pak. Tinggal satu. Nanti saya cari ya Pak. Tunggu dulu ya, sebenarnya masih bunyi. Kita masuk ke jam kedua ya. Kita 2 jam hari ini. Nah, baik. Isi teks ceramah itu bisa apa aja seperti yang dikatakan di awal tadi ya. Oh, bisa ekonomi, sosial, budaya, ini apa namanya, agama, ya boleh. Tergantung siapa nanti yang melakukan ceramah atau penceramah. Nah, kemudian teks ceramah biasanya semua memiliki pesan. Ini jangan sampai berbicara sembarangan ini, gibah tadi. Siapa tadi yang juara gibah? Sri ya? Mbak Sri, Mbak Lina Pak. sama Mbak Sri, Pak. Waduh, ini kok kelasnya kelas gibah gimana ya? Nggak boleh. Ya Pak, maaf Pak. Biasa Pak kalau Bergibah untuk kebaikan, Pak. Tidak Pak. Kami ini kalau ngobrol belajar loh, Mbak Desinta ini suka ngarang. Iya kan kita Oh. harus rendah hati, nggak boleh pamer. Oh iya, oke. Nah, jadi gibah nggak boleh. Kalau gibah nggak termasuk ceramah. Kenapa? Karena tidak ada nasihat di situ, ya. Tidak ada petua-petua, tidak ada pesan yang baik di dalamnya, ya. Iya Pak. Jadi sudah maaf. ya Pak. Sudah terjawab dari sini, isinya tidak menunjukkan isi ceramah kalau cuma berbicara dengan teman-teman tadi lagi. Kemudian khalayak yang mendengarkan pun bisa siapa saja, tetapi umumnya khalayak dari teks ceramah bersifat spesifik untuk kalangan-kalangan tertentu saja. Ada komunitas-komunitas tertentu, masyarakat-masyarakat tertentu. Kalau kita berceramah terkait dengan agama, misalkan Islam, ya isinya orang-orang Islam di masjid ya, atau di musola. Nah, kalau yang pastor yang berbicara beda lagi nanti halaknya, mendengarnya beda lagi. Ya, itu tentang isi teks ceramah. Ya. Nah, ini Pak Wasni kasih contoh teks ceramah ini. Ya. Pak tanya Pak. Oke, Cinta, boleh. Ya, isi teks ceramah tadi kan bebas. Tapi bebas di sini tetap temanya harus yang bermanfaat ya Pak. Kan kalau bebas saya nyampaikan misalkan
kejelekan orang kan juga bebas. Tapi di sini kan maksudnya yang bebas itu maksudnya isinya yang bermanfaat gitu kan, Pak? Bisa itu Mbak, tentang kejelekan setiap orang. Jadi nanti jatuhnya yang disampaikan tentang akhlak. Bener kan Pak Joni? Oke, kita cek dulu ya. Pertanyaan tadi sudah dijawab oleh Lina, yang tidak boleh ya. Tidak boleh sekalipun bebas itu juga terbatasi oleh norma-norma. Oh iya, Pak. Dan jangan ya, kalau ghibah tadi kan sudah tidak sesuai ya. Itu ya, itu kita ya. Iya, Bapak. Tadi sudah dijawab oleh Lina, itu pinter juga itu Lina ya. Cerewet-cerewet pinter juga ini ya. Nanti Pak Austin belikan permen sudah. Permen lollipop ya, Pak ya. Waduh, lollipop ya. Iya, Boleh. kesukaannya lollipop rasa stroberi. Langsung belikan di kantin ya. Baik, ini ada contoh teks ceramah. Nah ini Pak Austin berbagi hadiah ini ya. Wow. Siapa yang bisa ini ya? Perhatikan kutipan berikut. Nah, ini Dita coba dibaca ini salah satu kutipan teks pidato Dita. Saya, Pak. Ayo deh, orang ngantuk. Kasih permen, Bapak. Kekecilan. Mas, kita telah menempel slogan-slogan tentang kebersihan di lingkungan sekolah kita. Nah, misalnya jagalah kebersihan. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Bersih itu indah, bersih tangkal sehat, dan lain-lain. Akan tetapi, apakah slogan-slogan tersebut sudah menggugah kita untuk menerapkannya? Belum. Semua warga sekolah tergugah untuk mengamalkannya. Di antara warga sekolah, masih ada yang kurang peduli terhadap kebersihan lingkungan sekolah, sehingga masih terlihat sampah berserakan. Kayaknya seperti Mbak Lina ini, Pak. Nah, kenapa Mbak Lina ini? Sering buang sampah sembarangan ini ya? Ah, nggak boleh sekolah Iya, kita betul, ingat Pak. ya, yang cinta lingkungan. Ya. Nah, nggak boleh. Yang ngajari kita Pak. Nah, tadi sudah dibaca teks ceramahnya oleh Mbak Tina ya. Kemudian di situ perlu dicarikan apa sih sebenarnya isi ya. Kita analisis apa sih isi dari teks ceramah tersebut. Ya, ini Pak Wasmi tadi bagi-bagi hadiah ini. Siapa yang bisa? Wardi, bisa jawab Wardi? Ini Wardi tidur. Wardi tidur, Pak. Ya Allah Wardi, masih pagi Wardi. Nanti kena beri-beri Wardi. Mas Ana di foto dikirim ke grup kelas Mas. Mas Waldi di foto. Ini pagi-pagi nggak boleh tidur anak-anak, Masya Allah. Beri-beri Pak, nanti. di foto aja, Pak. Nanti laporkan guru BK, Pak. Tidak tidur itu di belakang. Kita kan nggak boleh bawa HP, Cinta. Ya pakai HP-nya Pak Wasmi dong. Ya, Sur. Oh iya. Oke. Oh, siapa yang bisa jawab? Mbak Lina, Pak. Itu Mbak mau Lina. jawab. Gimana? Oh, yaudah, iya. Ya, coba. Kan biar dapat hadiah, dia mau dikasih coklat loh, Dek. Makanya saya tunjuk tangan. Bagi-bagi ya, Mbak ya. Dibagi nanti ya, Mbak. Eh. Silakan. Isinya ini Pak, itu tentang kebersihan. Kenapa kebersihan itu? Ya kebersihan pangkal sehat Pak. Kebersihan sebagian dari iman. Itu kan ada dalilnya. Kok dalil. Ini gimana, Bu Sari? Sari, Mbak Sari. Ada Mbak Sari? Iya Pak, saya Pak. Nah, itu betul tidak ya apa yang disampaikan oleh Lina ya? Membahas tentang kebersihan, tapi di sini fokusnya slogan-slogan itu apakah sudah efektif gitu Pak digunakan. Di sini kan belum semua warga sekolah tergugah untuk mengamalkannya. Berarti ada tambahan lain Pak. Seharusnya. Seperti itu. Nah, jadi menurut itu begitu ya, hampir sekali ya, hampir mengena.
Siapa yang bisa melengkapi ini dengan bahasa yang lebih sederhana tapi lebih mudah dimengerti? Ya, Mbak Risna, Pak. Risna lagi. Ayo, Risna. Ya Pak Wasni, saya lagi ya, jangan bosan-bosan Pak Wasni. Menurut saya, Alah sombong itu jangan sombong-sombong. nggak sombong, low profile ini. Oh, insya Allah. Isinya Pak tentang slogan-slogan menjaga kebersihan. Slogan sudah ditempel, tapi masih juga ada warga yang belum tergugah untuk mengamalkan apa yang disampaikan dalam slogan kebersihan. Pintar, memang pintar jadi ya. Oke, tepuk tangan dong. Risna dong. Iya, sudah betul semua sebenarnya. Kalau tadi sudah dilengkapi dengan bahasa yang lebih sederhana oleh Risna. Ini dia. Isi cuplikan teks tersebut adalah telah ditempelnya slogan. Ya, tapi masih ada warga yang demikian ya. Ini terkait dengan hari menerapkan bagaimana caranya mencuci teks. Kalau ada orang yang sedang berceramah, kita harus pandai-pandai tuh menangkap isinya yang disampaikan oleh penceramah. Jadi sudah lumayan, bahwasanya cara menyampaikannya sudah bagus. Ya, sudah bisa mengawasi tugas untuk menganalisis isi ceramah seseorang, begitu bisa. Halo? Ya, Pak. Semua kayaknya ya. Sudah bisa ya? Sudah Pak, sudah. Bentar. Masih ada waktu berapa menit ya, Sinta? Masih Habis ya, Pak? sekitar 5 menit. Kita Mau tanya Pak. 5 menit, Pak. 5 menit. Mau istirahat, Pak. Lapar. Sebentar lagi bel. 5 menit lagi. Ayo lah Mbak Lina, jangan tanya-tanya terus, kan mau istirahat. Iya, ya Udah 5 menit. sudah. Bel. Lanjut Pak Wasni. kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan tentang struktur teks ceramah. Materi yang kedua ini. Tadi isi, sekarang struktur. Apa sih struktur? Lina tadi yang tanya, apa struktur Lina? Tuh ini Pak, susunan. Jadi kalau ceramah nanti biar berurutan. Oke, susunan itu struktur ya. Jadi susunan teks ceramah. Ini Pak Wasni buatkan bagan gitu ya, meta konsep. Ini struktur ceramah ada 3 ya. Ada pendahuluan, kita sebut dengan tesis. Kemudian ada isi. Ini rangkaian argumen-argumen isinya, dan penutup berisi rangkuman ya, ataupun kumpulan. Ya, beda dengan rangkuman ya. Ya, Pak. Pilihannya ada 3. Ya Pak. Baik. Pak Asmi langsung pada contohnya saja ya. Nah, ini bagian kanan seharusnya tidak tampak ini. Karena pakai HP Pak Asmi jadi tampak. Ini ada contoh struktur teks. Nah, ada 3 paragraf pancu di atas. Yang di atas itu bagian pendahuluan. Ini harusnya kalian yang bikin yang mencari ya. Oke, kita akan begini perang. Jadi tidak ada tugas hari ini Mbak Desinta karena sudah ada jawabannya. Hore. Pak Wasmi kan mau rapat. Jadi diselesaikan cepet. Pak, berarti teks ceramah ini hampir sama dengan teks eksposisi ya Pak? Ini kalau untuk strukturnya hampir sama sepertinya ini Pak. Nah, secara struktur sama
semua teks itu hampir rata-rata sama ya, isinya pendahuluan, isi, kemudian penutup. Ada argumennya Pak, ada penutup. Nah, kemudian ya bedanya itu tadi, bedanya tentang apa? Ada 3. Pendahuluan, ada ucapan artinya. Kalau yang salam pembuka itu sama ucapan syukur itu juga masuk ceramah, itu masuk dalam apa Pak? Pendahuluan ya? Betul. Nah, di dalam contoh yang Pak Wasmi sampaikan, rujukan ini, itu tidak Pak Wasmi tulis dengan lengkap. Salam pembuka di situ, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan alhamdulillah, gitu ya. Itu bagian dari pendahuluan. Berarti mukadimah Pak ya, termasuk pendahuluan ya. Mukadimah masuk dalam pendahuluan. Jadi tidak perlu panjang saja, tapi penting strukturnya sudah tercakup semua di dalamnya, itu sudah termasuk dalam teks ceramah ya. Pak, udah mau bel, Pak. Udah lapar. Lapar baru aja mulai. Ini Ayo Pak, lihat Pak, lapar. Nah, ini juga kelihatan ini ya. Kita langsung latihan ya. Kita langsung latihan. Nah ini. Seharusnya ini bagian dari latihan ya. Tentukan isi dan struktur dari teks ceramah berikut. Kira-kira isinya apa ini? Ayo, siapa yang bisa jawab? Baca dulu Pak. Iya Pak, baca dulu lah. Aduh, tulisannya kecil sekali Pak, saya nggak bisa lihat. Ya, sudah Coba. siapa? Tadi mengantu Anwar. Paragraf 1 tesis Pak. Pak Wasmi mau bel, Pak Wasmi mau bel. Oke, lihat. Baik, Pak Wardi. Saya Pak. Wardi. Ya, dibaca. Alina kali Pak. Itu isinya tentang ini Pak, anak remaja yang membuat gelisah orang tuanya Pak, bikin repot. Oke. Lina ya, ini nambah lagi lollipopnya nanti ya. Jadi isinya adalah remaja itu sering Tentang stres tua, dan stroke. ya. Dunia remaja membuat gelisah orang tua. Betul. Kemudian strukturnya bagaimana? Saya Pak, biar saya dapat permen Pak. Oke, dibawa. Paragraf pertama itu tesis Kak atau pendahuluan. Paragraf 2, 3, dan 4 itu isinya. Dan penutup itu ada di paragraf ke... Bentar Pak, saya hitung paragrafnya ya Pak. Iya. 5 Pak, 5. Oke, Oke, saya tidak Betul Pak? kita cek ya. Betul tidak ini? Soraya, saya tidak mendengar suaranya sama sekali. Ini Soraya. Iya Pak, saya lagi batuk nih Pak. Lagi Jadi sakit Mbak strukturnya, Suraya Pak. Jawabannya Dita betul tidak ya? Betul Mbak? Sepertinya betul Pak. Betul Pak, betul. Ini udah ada jawabannya Pak. Iya. Kelihatan. Dapat permen. Ini bawasnya jadi bagi-bagi kelas ini ya. Waktu yang habis kita lewati nih ya. Ini harusnya soal-soal hot. Kita membandingkan antara teks 1, teks ceramah 1 Kerjakannya di rumah aja Pak. ya nanti Di rumah ya Pak PR. nanti saya share di grup, kemudian kalian kerjakan di rumah ya. Iya Pak. Kita bandingkan pidato 1 dan pidato 2. Dikumpulkan Ya. kapan ya Pak? Kumpulkan di saat pertemuan Pak Wasmi lagi. Hari apa ya? Bisa. Hari Jumat Pak. Di Baik lusa Pak. Baik Pak.
lagi Pak, 1 minggu lagi, 1 minggu lagi. Enggak ya Dek Dita. 2 hari lagi. Satu baik, karena sudah habis waktunya ya, tinggal beberapa menit aja. Coba ada yang merangkum kegiatan kita hari ini ya. Siapa yang mau merangkum dari awal sampai akhir? Kita kira-kira apa yang sudah kita sampaikan, kita diskusikan dalam kelas. Bagaimana ya rangkumannya? Pak Mas Anang? Saya Pak. Ya Pak. Siapa? Siapa Pak? Saya. Boleh? Boleh siapa saja ya yang duluan. Ya, Ya, saya duluan deh. coba merangkum ya Pak. Oh. Alhamdulillah pada pelajaran ini kita sudah diajari oleh Pak Wasni yang pertama tentang definisi ceramah, yang kedua tentang struktur ceramah, ada pembukaan, isi, dan penutup. Kemudian satu lagi kita ada PR nih teman-teman yang akan dikumpulkan besok hari Senin ya. Besok malam Senin kita belajar kelompok ya, biar saya tidak bingung. Terima kasih Pak, itu rangkumannya Pak. Oke, pinter ya. Jadi rangkuman kegiatan kita hari ini. Nah ini dia. Teks ceramah, biasanya informasi tentang beragam kehidupan. Kemudian teks ceramah selalu berkaitan dengan yang hendak disampaikan ya. Isi dengan tema harus sesuai. Dan yang terakhir strukturnya ada 3. Pendahuluan, isi, dan penutup. Baik. Nah, sekarang sudah selesai terkait dengan teks ceramah, maka pertemuan selanjutnya kita akan mengidentifikasi setelah mengerjakan soal ya, teks kebahasaannya. Paham ya? Kalian akan mengidentifikasi unsur-unsur kebahasaan dalam sebuah ceramah. Jadi siap-siap ya, dari bukunya ya, tentang unsur kebahasaan teks ceramah. Baik. Waktu sudah habis, Pak Wasni tinggal dulu ke kantor untuk pindah ke kelas selanjutnya ya. Demikian dari saya. Sampai ketemu pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.